Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya ribuan pekerjaan di era Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, raksasa tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang harus menutup operasional pabrik mereka pada 1 Maret 2025. Kondisi keuangan hingga tumpukan utang yang nyaris 30 triliun rupiah menjadi pemicunya. Kondisi membuat hampir 11.000 buruh Sritex harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Restinawati Slamet. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Saya akan membahas dan menganalisis secara kritis isu penutupan beberapa pabrik besar di Indonesia di awal tahun 2025 yang telah menyebabkan ribuan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau disebut juga PHK. Video ini adalah bentuk langsung tanggung jawab akademik saya untuk melihat isu sosial ekonomi ini dengan pendekatan ilmiah berdasarkan teori dan fakta yang relevan. Mari kita bahas bersama secara objektif. Menyampaikan fakta berita. Di awal tahun 2025, Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa sejumlah pabrik besar, khususnya di sektor tekstil dan manufaktur, memutuskan untuk menutup operasi mereka. Sebut saja PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang menutup pabriknya akibat tumpukan utang mencapai 30 triliun. Dampaknya sekitar 10.665 pekerja terkena PHK. Lalu ada PT Biratex, PT Primayuda, PT Sinar Panjajaya, hingga PT Sanken Indonesia yang juga tutup dan menyebabkan ratusan hingga ribuan orang kehilangan pekerjaan. Di luar itu, PT Yamaha Musik Produk Asia bahkan memindahkan basis produksi ke Cina dan Jepang. Yang lebih mengkhawatirkan, PT Gunbuster Nickel Industry atau disebut juga GNI yang bergerak di bidang smelter nikel juga dilaporkan dalam kondisi kritis akibat penurunan harga nikel global. Selanjutnya, tinjauan ekonomi dan teori yang terkait. Kita tidak bisa menganalisis ini tanpa teori. Pertama, mari kita gunakan teori siklus ekonomi yang menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, industri akan mengalami fast boom, stagnasi, resesi, dan pemulihan. Sektor tekstil dan elektronik mungkin sedang berada
Jepang. Karena di sana biaya produksinya, supply chain-nya, dan teknologinya lebih efisien. Artinya, perusahaan memiliki lokasi produksi yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, masalah struktural sektor industri Indonesia. Mengapa Indonesia kalah bersaing? Jawabannya terletak pada struktur industrinya. Kita masih terlalu mengandalkan tenaga kerja murah, bukan inovasi teknologi. Banyak pabrik tidak berinvestasi dalam otomatisasi atau efisiensi energi. Menurut teori industrialisasi, negara berkembang butuh campur tangan negara baik lewat kebijakan proteksi, insentif fiskal maupun pembiayaan kredit industri. Namun kenyataannya, sektor tekstil dan manufaktur kita kurang mendapat prioritas dalam kebijakan industri nasional. Kita terlalu cepat mendorong sektor digital, tetapi melupakan fondasi ekonomi real, yaitu industri padat karya. Yang meningkatnya pengangguran terbuka. Teori human capital oleh Gary Becker menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia. Namun setelah PHK, belum ada strategi reskilling atau pelatihan kerja lanjutan dari pemerintah. Di sini letak PR besar, menghindari gelombang kemiskinan baru pasca PHK massal. Selanjutnya, faktor global dan komoditas. Penutupan GNI bukan disebabkan salah manajemen lokal semata, melainkan akibat penurunan harga nikel global. Sejak tahun 2022, harga nikel turun drastis akibat overproduksi dan melambatnya permintaan dari China. Menurut teori pasar komoditas, harga komoditas sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan kebijakan luar negeri. Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah sehingga harganya jatuh, industri langsung goyah. Ini menunjukkan pentingnya hilirisasi industri, tetapi pentingnya menjaga daya tahan finansial perusahaan. Solusi dan rekomendasi. Lalu apa solusi jangka menengah dan panjangnya? Berikut beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, membuat roadmap revitalisasi industri tekstil dan manufaktur agar tetap kompetitif secara global. 2. Memberikan insentif fiskal atau seperti tax holiday atau subsidi listrik atau air pada perusahaan yang masih beroperasi. Ketiga, membentuk pusat pelatihan kerja nasional bekerja sama dengan kampus ataupun industri atau disebut PLK modern. 4. Mempercepat hilirisasi komoditas, tapi dengan perencanaan yang matang
teknologi dan tenaga kerja lokal. Apakah ini salah pemerintah Prabowo? Banyak pihak menyalahkan pemerintahan Prabowo atas gelombang PHK ini. Namun sebagai mahasiswa yang kritis, kita harus melihat dengan objektif. Presiden Prabowo baru dilantik di bulan Januari sejak tahun 2019. Sementara kerugian dan utang PT Sritek itu terjadi sejak 2019. Artinya ini bukan kegagalan kebijakan dalam 3 bulan, melainkan akumulasi masalah struktural bertahun-tahun. Dalam teori kebijakan publik oleh Daeng 2011, dijelaskan bahwa kebijakan yang efektif harus memiliki karakteristik proaktif, tidak hanya reaktif. Pemerintah baru bisa dinilai setelah 1 atau 2 tahun atau 3 tahun lebih membuat kebijakan yang nyata, bukan hanya karena terjadi di eranya saja. Selanjutnya, dampak sosial dan ketenaga kerjaan. Kita tidak boleh hanya melihat ini dari sisi ekonomi makronya saja. Ada lebih dari 11.000 keluarga terdampak. PHK bukan hanya angka, ini tentang anak-anak yang putus sekolah, tekanan mental keluarga, dan potensi. Menyampaikan fakta berita. Di awal tahun 2025, Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa sejumlah pabrik besar, khususnya di sektor tekstil dan manufaktur, memutuskan untuk menutup operasi mereka. Sebut saja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang menutup pabriknya akibat tumpukan utang mencapai 30 triliun. Dampaknya sekitar 10.665 pekerja terkena PHK. Lalu ada PT Biratex, PT Primayuda, PT Sinar Panjajaya, hingga PT Sanken Indonesia yang juga tutup dan menyebabkan ratusan hingga ribuan orang kehilangan pekerjaan. Di luar itu, PT Yamaha Musik Produk Asia bahkan memindahkan basis produksi ke Cina dan Jepang. Yang lebih mengkhawatirkan, PT Gunbuster Nickel Industry atau disebut juga GNI yang bergerak di bidang smelter nikel juga dilaporkan dalam kondisi kritis akibat penurunan harga nikel global. Selanjutnya, tinjauan ekonomi dan teori yang terkait. Kita tidak bisa menganalisis ini tanpa teori. Pertama, mari kita gunakan teori siklus ekonomi yang menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, industri akan mengalami fase boom, stagnasi, resesi, dan pemulihan. Sektor tekstil dan elektronik mungkin sedang berada dalam fase resesi akibat penurunan permintaan global pasca pandemi dan tekanan harga bahan baku. Selain itu, kita juga bisa melihat dari teori komparatif oleh David Ricardo. Yamaha memindahkan produksi ke Cina dan Jepang karena di sana biaya produksinya, supply chain-nya, dan teknologinya lebih efisien. Artinya perusahaan memiliki lokasi produksi yang lebih menguntungkan. GNI bukan disebabkan salah manajemen lokal semata, melainkan akibat penurunan harga nikel global. Sejak tahun
geopolitik dan kebijakan luar negeri. Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah sehingga harganya jatuh, industri langsung goyah. Ini menunjukkan pentingnya hilirisasi industri. Tapi pabrik tidak berinvestasi dalam otomatisasi atau efisiensi energi. Menurut teori industrialisasi, negara berkembang butuh campur tangan negara baik lewat kebijakan proteksi insentif fiskal maupun pembiayaan kredit industri. Namun kenyataannya sektor tekstil dan manufaktur kita kurang mendapat prioritas dalam kebijakan industri nasional. Kita terlalu cepat mendorong sementara kerugian dan utang PT Sritek itu terjadi sejak 2019. Artinya ini bukan kegagalan kebijakan dalam 3 bulan, melainkan akumulasi masalah struktural bertahun-tahun. Dalam teori kebijakan publik oleh Day 2011 dijelaskan bahwa kebijakan yang efektif harus memiliki karakteristik proaktif, tidak hanya reaktif. Pemerintah baru bisa dinilai setelah 1 atau 2 tahun atau 3 tahun lebih membuat kebijakan yang nyata, bukan hanya karena terjadi di eranya saja. Selanjutnya, dampak sosial dan ketenaga kerjaan. Kita tidak boleh hanya melihat ini dari sisi ekonomi makronya saja. Ada lebih dari 11.000 keluarga terdampak. PHK bukan hanya angka, ini tentang anak-anak yang putus sekolah, tekanan mental keluarga, dan potensi. Talis, industri akan mengalami fast boom, stagnasi, resesi, dan pemulihan. Sektor tekstil dan elektronik mungkin sedang berada dalam fase resesi akibat penurunan permintaan global pasca pandemi dan tekanan harga bahan baku. Selain itu, kita juga bisa melihat dari teori komparatif oleh David Ricardo. Yamaha memindahkan produksi ke Cina dan Jepang karena di sana biaya produksinya, supply chain-nya, dan teknologi pelatihan kerja lanjutan dari pemerintah. Di sini letak PR besar, menghindari gelombang kemiskinan baru pasca PHK massal. Selanjutnya, faktor global dan komoditas. Penutupan GNI bukan disebabkan salah manajemen lokal semata, melainkan akibat penurunan harga nikel global. Sejak tahun 2022, harga nikel turun drastis akibat overproduksi dan melambatnya permintaan dari Cina. Menurut teori pasar komoditas, harga komoditas sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan kebijakan luar negeri. Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah sehingga harganya jatuh, industri langsung goyah. Ini menunjukkan pentingnya hilirisasi industri, tetapi pentingnya menjaga daya tahan finansial perusahaan. Menyalahkan satu pihak tidak akan menyelesaikan masalah. Kita butuh analisis menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelamatkan industri nasional. Sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori di kelas, tetapi tentang bagaimana kita mampu membaca realitas dan memberi kontribusi pemikiran yang membangun.